Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Oke, berdasarkan absen sepertinya masuk semua. Jadi sebelum itu, kita bisa mulai pembelajarannya. Silakan Richard dipimpin doa lebih dulu. Hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Akan memahami tentang konsep medan listrik serta menganalisis medan listrik yang bekerja pada muatan listrik. Muatan listriknya itu bisa satu atau lebih dari satu. Nah, untuk memahaminya, ini Ibu ada sedikit percobaan sederhana. Nah, sekarang kita tadi tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Di sini ada dua kata, ada medan, ada listrik. Kalau kamu tahu tentang medan itu apa? Medan yang kamu kenal, medan itu Media, apa? Bu. Pusat, Bu. Gaya. Untuk mempermudah kamu ingat aja kota Medan gitu. Berarti di kota itu apa? Medan itu adalah kota yang ada di Sumatera, daerah Sumatera. Jadi bisa diibaratkan sebagai Medan itu adalah daerah gitu ya. Jadi daerah. Nah, sedangkan medan listrik itu apa? Nah, jadi kita membicarakan tentang daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik gitu. Nah, medan listrik itu adalah vektor medan yang terdiri dari vektor-vektor yang terdistribusi di sekeliling benda bermuatan. Kalau misalnya gambarnya seperti ini, berarti yang lebih kuat yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kiri, Bu. Yang Kiri, sebelah Bu, kiri. kiri. Kenapa yang sebelah kiri, Rizky? Itu, Bu. Garisnya lebih banyak, lebih rapat. Benar. Bagus. Jadi karena sebelah kiri garisnya lebih banyak, lebih rapat, maka memiliki kuat medan yang lebih besar gitu. Nah, bagaimana caranya mengetahui besar medan listrik pada muatan listrik? Gitu. Kata kuncinya tadi di awal, kalau medan listrik itu termasuk ke dalam vektor gitu. Nah, kalau muatannya hanya satu, kita bisa langsung menggunakan ini. Ini didapatkan dari gaya dan muatan uji. Jadi kalau sebelumnya kamu mempelajari dua muatan yang berinteraksi antara muatan satu dengan muatan dua. Nah, untuk medan listrik, muatan duanya itu kita anggap sebagai muatan uji. Gitu. Nah, muatan ujinya ini itu besarnya Q kecil. Sehingga nilai E itu sama dengan setara dengan F berbanding terbalik dibagi dengan besar muatan uji. F-nya itu kita dapat dari rumus gaya kolom dibagi Q. Nah, karena salah satu muatannya itu sudah diganti menjadi muatan uji di sini, maka Q-nya itu nanti kalian coret sehingga mendapatkanlah nilai K Q per R kuadrat. Ini adalah besar muatan untuk satu muatan. Jadi kuat medan untuk satu muatan. Tapi kalau muatannya lebih dari 2 gimana? Misalnya seperti ini. Ini ada muatan A dan muatan B yang masing-masing bernilai positif. Lalu kita letakkan muatan C sebagai muatan uji. Sebelumnya itu kan kita dapat kalau untuk positif arah medannya tadi kemana? Keluar, Bu. Keluar. Jadi menjauhi kan? Menjauhi muatan. Nah, karena di sini muatannya ada di sebelah kiri, maka karena dia menjauhi muatan, C-nya ada di sebelah kanan, jadi E untuk muatan A itu arahnya menjauhi muatan A. Jadi ketika kamu tarik garis ini seperti ini. Dari kiri ke kanan. Sehingga E A-nya itu arahnya ke kanan. Nah, untuk
yang B-nya, begitupun yang B-nya, menjauhi muatan yang si B. Nah, jadi di sini muncullah EB, sehingga ketika ditotalkan maka muncullah sigma E di C itu adalah E1 ditambah E2. Kenapa ditambah? Kan dua-duanya keluar, Bu. Dua-duanya sama-sama ke kanan, Bu. Dua-duanya sama-sama ke kanan. Nih. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, yang pertama kali kalian lakukan adalah gambarkan dulu arah vektornya ya. Gitu. Nah, untuk mencari EA, maka kita hanya perhatikan muatan yang di A dengan muatan yang C. Gitu. Setelah semuanya sudah kita tahu nilainya berapa aja, baru kita masuk ke penjumlahan vektornya. Lalu hitung sehingga didapatkanlah hasil min K 8Q per 9R kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Udah, Bu. Enggak, oke. Kalau gitu kita lanjut untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah di-download? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Di sini ada kolom yaitu field, terus voltage, value, sama grid. Nah, grid ini nanti kamu pakai untuk menentukan jarak. Dua kotak dari grid, dua kotak besar ini setara dengan 1 meter atau 3 nanokolom, berarti tinggal ditambahkan aja, jadi ditumpuk aja si muatannya. Misalnya ini kan tadi baru 1 nanokolom nih, tambahkan tinggal ditumpuk, kalau misalnya 3 berarti tumpuk 3. Silakan didiskusikan. Setelah itu kita akan lanjut presentasi. Selanjutnya adalah nomor 3 yang C akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Jauza. Yang pertama ada muatan negatif Q1 sama dengan min 1 nanokolom sejauh 7,5 meter terhadap Q2 bermuatan negatif sama dengan min 2 nanokolom. Dihasilkan untuk jarak Q1 yaitu 312,2 cm. Kemudian untuk Q2-nya 441,2 cm. Melalui perhitungan rumus yaitu dengan cara E1 sama dengan E2 K kali Q1 per X kuadrat sama dengan K kali Q kuadrat Q2 per 7,5 min X kuadrat. Kemudian dihasilkan dari perhitungan manualnya untuk Q1 yaitu 310,6 cm, untuk Q2-nya 439,3. Mungkin hasilnya ada perbedaan, tapi hanya sedikit perbedaannya. Ini untuk bukti dari simulasinya. Hasilnya yaitu 312,2 cm untuk Q1 dan untuk Q2-nya 441,2 cm. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pembelajaran di LKPD medan listrik kali ini, medan listrik dipengaruhi oleh jarak atau dilambangkan R. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber atau dilambangkan Q, maka medan listrik E yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik yang dilambangkan E pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang dilambangkan R di antara titik dengan muatannya, atau dapat dituliskan juga E1 per R kuadrat. Sedangkan semakin besar muatan sumber atau Q, maka semakin besar pula medan listriknya yang dilambangkan E atau dapat ditulis E sama dengan Q. Untuk rumusnya,
E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di hasil terdapat perbedaan antara perhitungan yang kami lakukan dengan hasil dari laman PET. Walaupun ada sedikit perbedaan hasil untuk pertanyaan-pertanyaan di atas, yakni antara perhitungan kami seperti bukti di bawah dengan apa yang tertera di halaman PET, kami rasa perhitungan manual dengan perhitungan yang sudah ada di sistem bisa saja berbeda, tetapi besar kuat medan listrik yang dihasilkan dan besar jarak sesuai dengan pertanyaan di atas akan sama saja. Ini adalah bukti perhitungan manual yang kita lakukan. Sebenarnya itu yang berdasarkan rumusnya bla 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 sampai Q per R kuadrat itu sebenarnya nggak terlalu untuk nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, karena kan yang ditanya itu kan hanya bagaimana besar medan listrik yang dialami muatan O dibandingkan dengan yang dialami muatan P. Itu cukup kamu tuliskan kan berdasarkan simulasi itu kan nanti pasti ada hasilnya kan, jumlah dari besar medan di O itu berapa, besar medan di P itu berapa. Nah dari situ udah kelihatan tuh besar perbedaannya gimana, lalu nanti baru dibandingkan. Kalau untuk kesimpulannya ini sudah kalau muatan listriknya semakin besar yang terjadi apa? Medan listriknya akan semakin besar. Medan listriknya semakin besar. Medan listriknya akan semakin besar karena gaya listriknya juga besar gitu. Nah, terus kalau dijauhkan jadi gimana? Kalau dijauhkan medan listriknya jadi gimana? Semakin mengecil, Bu, semakin kecil. Nah, semakin Kecil, Bu. Berarti medan listrik dengan jarak itu berbanding Terbalik. terbalik. Sedangkan dengan gaya listrik berbanding lurus, Bu. lurus. Jadi semakin besar gaya listriknya, maka medan listriknya juga jadi lebih besar. Semakin jauh jarak muatan uji dari muatan yang kita hitung atau yang kita cari medan listriknya, maka akan semakin kecil medan listrik. Nah, terus kalau nanti muatannya lebih dari 1, cara menentukan besar medan listriknya gimana? Menentukan Dengan arahnya dulu, Bu. Nah, menentukan arahnya dulu, lalu menentukan nilainya dengan rumus, Bu. Rumus apa? Rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, itu kan kalau muatannya 1. Kalau muatannya lebih dari 1, Pakai vektor, Bu. pakai vektor. Ingat, jadi pakai vektor. Jika muatan ujinya lebih dari 1, gunakan konsep vektor seperti pada perhitungan yang kamu lakukan di LKPD tadi gitu. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan lagi tentang medan listrik? Nggak ada. Sudah cukup, Bu. Untuk yang belum presentasi, jangan lupa dibuat video presentasinya lalu diupload ke YouTube ya untuk dimasukkan ke dalam penilaian. Sudah cukup hari ini? Sudah? Cukup, Bu, cukup. Oke, kalau sudah, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan nanti tugasnya, dikumpulkan sesuai tenggat waktunya. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Gauss. Jadi silakan dibaca dulu tentang teori-teori hukum Gauss seperti apa. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu.